Hai, selamat siang. Minal aidin wal faidin. Kita masuk ke penghujung Lebaran. Di tema siang ini adalah Lebaran hari ke-10 ya. Dan di sini aku ingin membacakan aura yang membuat dia meleleh. Jadi pas ke Lebaran itu kan semua kita sudah refresh ya, refresh aura kamu. So, aku ingin membacakan ini, oke? Fokus sama dirimu sendiri, nggak usah fokus ke orang lain. Wow, teman-teman, aura kamu adalah aura kekayaan ya. Aura abundance, aura kelimpahan. Kamu tahu nggak kalau aura kelimpahan itu bisa membangkitkan em, warna aura hijau. Jadi kamu seperti money magnet. Kamu menawan, ketika kamu berjalan, kamu menarik perhatian orang. Yang kedua, di sini ada warna hijau muda ya. Di sini kamu abundance ya. Karena udah abundance, kamu sepertinya tidak perlu banyak bekerja. Oke. Dan di sini aku ngelihatnya ada kartu pain. Teman-teman, ini aura pain ini aura mungkin capek gitu ya. Karena mungkin kamu selama ini tuh kayak banyak sekali bekerja gitu loh. Jadi ketika kamu abundance, kamu udah ngerasa, aku capek, aku mau rehat dulu. Jadi ada aura istirahat di sini. Itu bagus sebetulnya, kenapa? Karena untuk merecharge namanya energi kamu. Nah, ini aku lihat ada kartu energi. Aku nggak tahu ya, tapi mungkin memang karena aku sudah ditakdirkan jadi tarot reader. Jadi ketika kartu keluar, semuanya itu tersinkronisasi, teman-teman. Oke, dan kita di sini akan melihat ya, kita akan melihat aura yang membuat dia meleleh. Kita akan feel dulu, teman-teman, feel. Kita akan merasakan dulu bagaimana dia, ya. Kita akan merasakan bagaimana dia. Kita akan lihat. Aku akan ambil, sorry ya kalau ada background di belakang anakku nangis terus sama mbaknya karena pengen pergi. Oke. Di sini ada kartu excitement. Ketika kamu memiliki warna-warna aura berpendar dominan hijau ya dan ada semangat, ini akan teralihkan, capek kamu akan teralihkan. Dia di sini makin happy ya. Lihat kamu sukses, dia makin senang gitu. Dan dia kayak merasa apa ya, teman-teman? Dia melihat kamu senang dan kamu tuh merasa tidak ketergantungan lagi dengan apapun. Kemudian di sini ketika kamu tidak pusing dengan masalah keuangan dan apapun, dia di sini pengen menjadi teman kamu ya, pengen menjadi yang lebih dekat lah. Dalam arti dia senang punya kenalan itu sukses gitu ya. Yang tadinya dia tidak terlalu into ke kamu karena kamu banyak perubahannya, aura kamu bagus, dia tiba-tiba langsung lengket sama kamu. Dan dia merasakan ada namanya kesenangan di situ. Ya, ternyata bertemu dengan kamu itu menyehatkan dia. Menyehatkan dalam arti dia mengejar kamu. Dia merasakan ada sensasi baru di sini. Itu semua karena kamu berhasil. Ya, jadi bukan karena kamu cantik, kamu apa, tapi dia melihat kamu berkelimpahan, ya. Dan di sini ada affair, ada sesuatu yang terjadi. Kalau kamu suka sama orang ini, ya ini kesempatan kamu untuk bagaimana bisa memberikan tips mungkin sama dia, ya bagaimana dia bisa sukses, bagaimana kamu juga nanti kasih masukan ke dia supaya dia bisa lebih lebih maju. Ya, jadi ini ada kesinambungan energi, aku ngelihatnya. Untuk ciri-cirinya ya, di sini aku ngelihatnya orang ini tuh mungkin udah lama menunggu, ya, udah lama menunggu. Jadi dia tuh kayak banyak sekali request sebetulnya sama kamu, tetapi belum berani, ya, belum berani bicara. Dan sekarang ini dia tuh berani untuk mengungkapkan sesuatu. Ada kartu order di mana dia menginginkan bahwa ada sebuah kepastian setelah dia menunggu lama. Ini loh yang sudah aku nanti-nanti. Ya, dan dia tuh akan mendekati kamu secara ekstrim loh, teman-teman. Aku ngelihatnya, dan itu kamu risih atau enggak terserah kamu ya.
Tapi dia sesuai dengan prinsipnya. Ketika dia suka sama kamu dan dia melihat hidup kamu juga sepertinya kayak enak dan lain-lain, aku ngelihatnya dia lebih kayak exciting untuk bisa apa namanya, untuk bisa ngomong sama kamu. Jadi dia akan lebih agresif. Entah itu apakah akan membuat kamu makin ngeri atau gimana, aku nggak tahu ya. Kalau ada background suara anakku, bukan berarti anakku disiksa ya teman-teman, sorry. Tapi emang dia suka nangis begitu. Tantrum biasa. Gitu, ya. Pengen ada keinginan dia tuh kayak yang nggak diikutin, dia selalu begitu. Makanya aku sebagai orang tua, apapun yang dia mau, kecuali pergi ya, karena dia suka pergi naik motor, aku nggak bisa naik motor. Ya aku nggak bisa memenuhi itu urusan mbaknya gitu. Ya, di sini tuh banyak sekali pertanyaan yang akhirnya terjawab kalau aku lihat. Jadi dia sudah mendapatkan jawabannya. Dia melihat di sini tuh ada sebuah energi, di mana energi itu membawakan sebuah perubahan ya. Mungkin dia tadinya melihat kamu itu adalah orang yang kekanak-kanakan yang tidak sama sekali menarik, dan sekarang di sini dia tuh meragukan pernyataannya. Dia melihat kamu tuh sudah cukup dewasa dan kamu tuh orangnya sangat sopan ya, penuh dengan rasa bersyukur sama Tuhan ya. Dia ngelihat kamu tuh lebih dalam cintanya sama Tuhan, lebih mengembangkan namanya sisi spiritual kamu. Dan di sini mungkin dia juga ngerasa kamu suka sama dia tapi nggak ngomong gitu loh. Sebetulnya dia di sini akan melihat satu kebanggaan ketika nanti dicintai oleh kamu. Ya mungkin kalau misalnya kamu juga nggak berani ngomong suka sama dia, atau kamu menahan sebuah perasaan, ya berarti memang dari dianya memang tidak respon kala itu. Tetapi ketika kamu di sini sudah sukses, sudah lebih dilihat, kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman. Bukan aku bilang dia matre, tapi ketika dia sounding ya, kedengeran nama kamu dan kamu itu memang ternyata orang yang pernah ditolaknya dulu mungkin, atau orang yang apa namanya nggak dia hiraukan zaman dulu, cuma diabaikan aja kamunya. Ya ini akan jadi best moment sih sebetulnya, karena aku ngeliat aura kamu tuh semakin kayak abundance gitu loh. Kamu tuh kayak mendatangkan atau kayak menginvite sesuatu di sini. Apa ya? Kalau dari sisi pekerjaan di sini ada kemajuan ya kan. Nah, zaman tahun 2023 namanya uang ya, namanya uang itu pasti akan selalu berpengaruh dalam kehidupan. Mungkin dengan adanya nanti kamu ada uang, ada sesuatu rejeki atau apapun itu habis lebaran ini ya, kamu bisa merubah pola hidup kamu ya. Mungkin kamu bisa nge-gym, kamu bisa mempercantik diri, dan itu kan yang membuat dia nanti terkesima. Semua itu tuh ada dari looking ya. Selain hati, good looking itu juga penting gitu loh. Gak masalah kamu biasa aja, tapi kalau kamu pandai merawat diri, ada kecantikan tersembunyi atau kegantengan tersembunyi di situ. Setiap orang itu pasti ada daya tariknya. Setiap orang tuh ada pangsa pasarnya teman-teman. Jadi kamu gak usah takut untuk, oh aku tidak laku karena aku jelek gitu ya. Masa kalah, ada orang yang udah janda aja masih laku kok. Masa kamu kalah sih gitu. Kita lihat lagi ya. Nah, ada kartu Queen of Cups. Nah, kartu Queen of Cups di sini itu bicara mengenai masalah perasaan yang susah sekali untuk diungkapkan. Ya, kita bicara mengenai perasaan yang susah untuk diungkapkan. Dan di sini tuh sepertinya nanti akan kamu ketahui. Kalau kita lihat dari menariknya kamu di matanya dia, sebetulnya dia tuh sudah ada rasa sayang gitu loh. Tapi meragu karena mungkin keadaannya gimana, mungkin struggling juga dalam kondisi keuangan, kamu juga susah, dia nggak mungkin juga iniin kamu. Tapi sekarang ketika kamu sudah udah sukses, udah gimana, dia nanti akan segera mengambil tindakan karena dia sudah melihat kamu tuh lebih tenang gitu loh. Ada kartu Five of Cups dan juga ada kartu Ten of Pentacles di sini, teman-teman. Aku cuman kasih tahu sedikit ya, bahwa
Kalau seandainya kamu abundance atau apapun, sebaiknya nggak usah terlalu digembar-gemborkan. Ya cukup kamu sukses, kamu ada, apa misinya, kamu juga harus berpikir bahwa ada gula, ada semut. Oke, itu yang aku menjadi wanti-wanti. Aku nggak pernah tahu siapapun yang kamu pikirkan saat ini, kita harus tetap wanti-wanti. Takutnya ada gula, ada semut gitu loh. Jadi ketika dia tahu kamu mungkin abundance atau gimana, dia bisa kayak meminta kamu untuk menyelesaikan masalahnya karena kamu mungkin di sini dilihat material ya. Kita nggak pernah tahu, tapi itulah kenyataannya. Ini hanya sebagai wanti-wanti aja gitu. Dia suka sama kamu karena apa? Karena diri kamu nggak suka sama aku, atau kamu suka sama duitku. Ya antara seperti itulah teman-teman. Jika ini memang terjadi dan ada orang yang kamu pikirkan, ini salah satu pertanda bahwa kita tuh nggak harus menjadi beban orang lain sih, karena akan capek. Kita tuh kan misalnya ya hidup sendiri, lahir ke dunia ini sendiri dari orang tua kita, dan kita ke depannya juga kita pergi meninggalkan dunia ini juga sendiri, nggak ada yang rame-rame. Saran dari aku, Seven of Pentacles, Four of Swords, The World. Ya, kalau misalnya kamu sudah mendapatkan abundance, mendingan kamu mikirin rencana ke depan yang sekiranya ini bisa berjalan. Kenapa dibutuhkan Seven of Pentacles? Butuh perencanaan yang lebih supaya kamu di sini nggak kecewa. Kira-kira apa nih pekerjaan-pekerjaan yang tertunda yang bisa kamu selesaikan? Misal, hal tertunda, kamu pengen lunasin hutang-hutang kamu. Kamu bisa lakukan itu. Kamu pengen menggapai cita-cita kamu pengen ikut kelas kelas seni atau kelas apapun, yang kelas masak yang harganya 11 juta, kamu bisa ikut dengan mudah. Kamu pengen beli barang impian untuk menunjang kinerja kamu bisa beli itu. Jadi teman-teman di sini kalau saran aku yang paling penting adalah bagaimana kamu tuh bisa, kalau sudah punya sesuatu, kamu tuh punya masa depan. Jangan hanya uang itu terbuang untuk percuma. Abundance kamu itu hanya untuk kamu hambur-hamburkan mengapresiasi seseorang, itu kayaknya juga nggak bagus. Selalu ada waspada, ada gula, ada semut. Kalau seandainya ada orang yang tadinya memang suka sama kamu, tetapi dia udah, waktu kamu lagi susah dia bantu kamu ya, terus ketika dia lagi susah dia juga belum memberikan maksudnya gini, dia nggak bisa bantu kamu lagi gitu karena dia lagi susah. Ya nggak apa-apa, kamu pertimbangkan, tapi jangan yang ucuk-ucuk, nggak tahu cerita, nggak tahu apa, tiba-tiba rich girl nih, rich boy nih, udah habis. Ya jangan sampai seperti itu teman-teman. Aku melihat jika memang dia orangnya baik, maka dia akan berlanjut ke jenjang yang lebih stabil. Hubungan kalian itu akan lebih stabil karena pikiran kamu juga nggak ada lagi masalah abundance gitu. Sekarang yang harus kamu benahi adalah friendship kamu, komitmen kamu dengan seseorang itu bagaimana. Aku sih melihatnya sih nanti akan ada sebuah kayak komitmen gitu ya, ada satu pembatasan, ada satu kayak pertemuan, ada satu kayak kalian itu nanti akan ngomong dari hati ke hati bagaimana membangun friendship ini sehingga nanti ada ujungnya ya dengan orang ini. So kamu harus katakan amin supaya semuanya baik-baik aja dan dihindarkan dari orang yang mau senangnya aja gitu. Sekarang aku akan bukakan, jika memang namanya ada, ini akan berlaku 80% readingan. Kalau misalnya nggak ada, ya berarti 60% saja ya. Jadi bukan berarti ada nggak ada itu, nggak ngaruh dong, enggak. Selama energi kamu masuk ke sini, nama-nama ini itu hanya komplementari teman-teman. Yang terpenting adalah bacaannya.
Jangan terpatok sama zodiak juga, jangan terpatok sama embel-embel nama, ini hanya pemanis gitu loh. Ya. Jadi, aku bisa pastikan seseorang di sini adalah orang yang sangat mengagumi diri kamu. Itu sangat mengagumi dikarenakan kamu ada kesuksesan, ada abundance, ada kelimpahan, dan itu menyenangkan, menginspirasi lah intinya, seperti itu. Ya, jadi kamu tuh lancar lah dalam segala tindakan, hubungan, atau apapun, asal dipergunakan dengan baik. Jika ada salah-salah kata, aku minta maaf ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga kalian selalu sehat dan kedepannya hidup lebih baik. See you. Bye-bye.